Alhamdulillah huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang kita sudah masuk ke bab Ghazwatul Uhud, yaitu perang Uhud. Yang perang Uhud ini Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yaghlibun. Bahwa orang-orang kafir pun di dalam perperangan itu mereka berinfak ya. Jadi kalau orang kafir mau berinfak dengan sesuatu yang tidak jelas ya, apalagi kita seorang mukmin. Mukmin karena keimanannya lah yang Allah memberikan menerima infaknya itu. Karena kata infak itu dari kata nafak. Nafak itu dua lubang. Jadi masuk dari satu lubang keluar di lubang yang lain. Jadi kalau orang berinfak, ketika dia masukkan hartanya, jangan toleh lagi di belakang. Jangan mengatakan itu masjid saya yang membangun, itu sekolah saya membangun. Sudah, karena orang mukmin dia bekerja lillah, bukan karena yang lain. Maka yang dia harapkan adalah keluarnya di lubang yang berikutnya, yaitu di akhirat. Itu keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sama di perang Uhud ini pun kejadiannya bahwa orang-orang kafir ketika itu memang tidak bisa menerima kekalahan, sampai mereka harus menyatakan bahwa tidak boleh ada yang mengeluarkan air mata karena kesedihan di perang, kekalahan di perang Badar. Untuk apa? Untuk menutupi kelemahan mereka. Orang mukmin dia menangis, sesungguhnya dia sedang mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Itu bedanya dengan orang yang tidak mukmin. Orang mukmin ketika dia berpuasa, menurut orang berpuasa itu menyusahkan. Tapi bagi orang mukmin puasa adalah kemenangan. Menahan menurut orang lain, kenapa ditahan kalau memang bisa dilakukan? Ya, menahan untuk tidak melihat yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, ditahan. Menurut orang lain itu menyusahkan diri, tapi bagi orang mukmin itu adalah kemenangan. Logika ini tidak akan ketemu, Pak, kecuali telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ini mencoba membalas. Jadi dasarnya perperangan Uhud itu adalah balas dendam ya, balas dendam. Maka mereka mengumpulkan pasukan untuk melawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jaisul Makkah yataharrak. Setelah dikumpulkan maka mulailah pergerakan pasukan ini mulai bergerak. Taharrakal Jais Makki ba'dal i'dadit tam ya nahwal Madinah.
Mereka memang mempersiapkannya dengan sangat matang. Ya. Sangat matang. Maka orang mukmin tidak boleh mempersiapkan segala sesuatu itu apa adanya. Setengah-setengah. Jadi kita ini kadang tidak adil, Pak. Untuk Islam kita sisakan nyawa kita ini hanya ujung-ujung hari-hari kita. Lalu kita mengatakan Islam ini runtuh karena orang Islam itu sendiri. Padahal kita orang Islam yang menyiapkan waktu-waktu yang tersisa untuk Islam. Jadi kalau kita menuntut adil kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menuntut balik, lalu Allah bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Padahal kita memberikan sisa-sisa waktu kita untuk Islam. Jangankan untuk Islam, untuk diri kita sendiri pun terselamatkan dari nerakanya Allah, itu pun dari sisa-sisa. Berinfak pun itu pun dari sisa-sisa. Sisa-sisa kantong kita itu. Lalu kita lihat orang-orang kafir Quraisy, ya, berinfak 30.000 dinar. 30.000 dinar dalam perperangan ini, luar biasa, Pak. Maka mereka mempersiapkannya dengan sempurna. Wa kanatit tarat qadimah wal ghaiz kamin yash'alul baghdha fi qulub. Yang mereka bangun itu adalah kemarahan di hati orang-orang kafir untuk memusuhi orang-orang mukmin. Yashfi amma sawfa yaqa min qitalil marir. Pokoknya api bara perperangan ini harus kita hembuskan kemanapun. Itu yang diinginkan oleh pemuka-pemuka kafir ketika itu. Lalu ihtibarat nabawiyah takshifu harakatul adwi. Karena memang Nabi itu seorang nabi tapi seorang strategi perang, Pak. Beliau menyiapkan orang-orang intelijen di musuh-musuhnya kaum muslimin. Ada orang-orang intelijen. Wong Zaitun saja punya intelijen. Ya. Masa Masjid Ahmad Dahlan tidak punya intelijen, ya? Wa kana Abbas salah satu yang menjadi intelijen ketika itu, Abbas ibnu Abdul Muthalib, mendapatkan informasi pergerakan itu, menyampaikan ke Madinah. Biasanya Mekah Madinah itu ditempuh cuma bisa seminggu, itu hanya bisa ditempuh dengan 3 hari karena darurat, berita darurat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Kuba, lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, Rasulullah pulang ke Madinah menyampaikan berita ini dengan sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang tahu. Maka yang membaca surat dari Abbas itu adalah Abi ibnu Ka'ab. Dari Rasulullah meminta untuk menyembunyikan rahasia ini. Lalu Rasulullah kembali ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat ketika itu? I'dadul muslimina litatawur. Jadi Rasulullah mempersiapkan segala kemungkinan. Maka Madinah ketika itu menjadi kota yang darurat, kondisi darurat. Wa zallat Madinah fi halati istifzazil am. Persiapan seluruhnya. Para sahabat kemana-mana menyandang pedang, ya. Segala la yufarriqu rijalu hasilah. Laki-laki semuanya menyandang pedang, termasuk Pak Sanggar. Mana-mana bawa pedang. Istrinya kata beliau. Ke Masjid Jazuli bawa istri beliau, gitu, Masya Allah. Hatta hum fi sholat, bahkan di waktu sholat. Di waktu sholat pun menyandang pedang, ya. Berapa panjang pedangnya Umar bin Khattab?
1,5 meter. Ya. Gimana sholat 1,5 meter? Saya aja 1,60 ya. sisa 10 senti gitu kan. I'dadat litatawuri. Karena memang kondisinya mencekam. Rasulullah menyatakan bahwa segala kemungkinan harus dipersiapkan. Wa qamat mufazzah minal ansar. Jadi ada anak-anak muda Ansor, Masya Allah ya. Anak-anak muda Ansor ganteng, tampan, tapi pikirannya adalah perjuangan. Semoga ada pemuda Muhammadiyah yang seperti Sa'ad ibnul Mu'az, yang ketika wafatnya mengguncang arsy. Jadi anak pemuda Muhammadiyah, Masjid Ahmad Dahlan. Berapa tahun lagi? Semoga beberapa tahun lagi ya Pak. Ini kita yang hadir ini rata-rata 40 tahun ke atas ini. Ada satu yang di bawah mungkin, anaknya beliau ini 40 tahun ke atas. Ketika 10 tahun ke depan sudah tidak ada 40 tahun, yang sisa yang mana? Maka ini memang kaderisasinya harus dipercepat ya, dipercepat. Ada Sa'ad ibnu Mu'az, wa Usaid ibnu Khudair, wa Sa'ad ibnu Ubadah. Ini 3 pemuda yang sangat berperan ketika itu mengkondisikan kota Madinah. Bayangkan Pak, anak muda. Nanti saya akan sampaikan berapa batasan umur anak muda itu boleh ikut perang. Apakah dari sisi keterampilannya berperang atau dari sisi umurnya? Nah, nanti kita lihat. Jadi mereka ini mengkondisikan kota Madinah biharasati Rasulillah. Merekalah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yabituna ala babi wa alaihimus silah. Jadi di pintu Rasulullah itu gantian Pak, jagain pintu Rasulullah. Dan di sisi, jenengan pernah melihat orang memainkan pedang 2 sekaligus? Nah, itulah yang disebut dengan Sa'ad ibnu Mu'az ya. 2. Saya 1 aja bingung. 2 ya, 2. Jadi pemuda-pemuda luar biasa. Wa qamat ala madahil Madinah wa anqabiha mufazzazat taharisiyat. Jadi kemanapun sisi Ahmad Dahlan, sisi timur, sisi barat, semuanya dijaga. Pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh orang-orang terbaik kota Madinah ketika itu. Lalu qamat dauriyat minal muslimin, maka digilir Pak. Ya, pos kamblingnya digilir. Li'iksyafi taharukatil adu, untuk mengungkap semua pergerakan musuh, baik yang di atas bukit, di lembah bukit, di pojok-pojok daerah itu sudah disiapkan. Tajawwala haula turub allati yahtamilu an yuslika al musyrikuna li igharadati alal muslimin. Untuk apa? Muslimin ini selalu tajawul, bergerak, berputar-putar, jalan-jalan semuanya diperiksa ya. Kemungkinan kaum musyrikin bisa masuk di situ, maka dijaga ketat. Li igharadati alal muslimin. Jadi tahu-tahu menyerang kaum muslimin. Jadi pagi, siang, malam itu dijaga. Jais Makki ila aswaril Madinah. Pasukan orang-orang Mekah tadi masuk ke pintu gerbang kota Madinah. Ini sudah mulai dekat Pak. Mulai dekat perperangan itu. Wa taba'a Jais Makkah sira ala tariqatil ghariba ra'isiyah al-mu'tadah. Jadi orang kafir ini melewati sisi barat, jalan sisi barat menuju kota Madinah. Walamma wasala Abwa, sampai di Abwa. Abwa ini adalah makamnya ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Hindun meminta supaya menggali kuburnya ibu baginda Nabi Muhammad. Kejamnya Hindun itu. Jadi nanti beliau masuk Islam ketika Fathul Mekah, termasuk Abu Sofyan.
di Fathul Mekah. Berapa lama Pak? 20 tahun. Memang hidayah itu memang mahal Pak. 20 tahun baru dapat hidayah. Ya. Dan alhamdulillahnya kita ini luar biasa. Ya, bisa sholat maghrib berjamaah, bisa subuh berjamaah. Jadi ini kata Hindun, iktarat hadzal Hindun Utbah zauju Abi Sufyan untuk menggali kuburan Nabi. Tapi sebagian mengatakan jangan. Kalau digali itu pusaka katanya. Muharram kemarin itu. Kalau digali akan terjadi sesuatu yang mudarat. Ya, menurut mereka akhirnya tidak jadi digali. Jadi fa'askara hunaka yaumal jum'ah. Jadi mendekati kota Madinah itu fasalaka wadi, mereka masuk ke lembah ya Al-Aqiq, inhirafu minhu zatal yamin, kemungkinan untuk bisa lari di sebelah kanan, hatta nazara qabilan bi Jabil Uhud fi makan yuqalu lal ainai. Jadi ada dua mata air di sana di wilayah Uhud ini, fi batni sabah min qanati ala safiril wad. Jadi mereka, karena memang Uhud itu memanjang Pak, sekitar 7 km. Nah, nanti kita akan lihat peristiwa Khalid, cerdasnya Khalid bin Walid untuk mengatur strategi perang itu. Jadi di sini orang kafir, di sini orang mukmin. Melihat pasukan dari atas bukit Rimayah ini turun. Nah, Khalid dengan 200 kudanya, karena beliau yang memimpin, berputar arah ke balik bukit yang kecil ini, berputar karena di sini orang mukmin, dia berbalik seperti ini, memutar, terjepitlah kaum muslimin. Termasuk baginda Nabi Muhammad 11 orang Pak, melawan dari belakang dan depan. Maka nanti kita lihat ada kesatria luar biasa 11 orang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Siapa yang surganya ingin berdekatan denganku nanti, silahkan maju, kata Rasulullah. Wah, anak muda semua itu. InsyaAllah nanti kita lihat siapa orang-orangnya. Semoga anak kita, turunan kita ada yang dari 11 orang ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tentara itu, fa'askara hunaka yaumal jum'ah sadis min syahri Syawal. Di sana pada hari Jumat, sadis min syahri Syawal, hari ke-6 dari bulan Syawal, sittatu salam minal hijrah. Jadi tahun ketiga hijrah. Ya, tahun ketiga hijrah. Apa yang dilakukan dengan kondisi genting itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisul istisyari li ahdil hittatid difa. Rasulullah membuat majlis militer tinggi. Jadi Rasulullah itu punya majlis tingkat militer. Ya, orang-orang hebatnya Rasulullah yang hadir ketika itu. Tapi nanti kita akan lihat ada orang munafik di dalam. Ya, hati-hati Pak. Di Muhammadiyah semoga tidak ada ya. Di majlis tinggi Muhammadiyah semoga tidak ada orang munafik. Gampang Pak melihatnya orang munafik itu. Nanti saya tunjukkan cara melihatnya. Di sini ada. Karena Rasulullah yang menunjukkan. Ya. Wa naqalat ikhtibarat Madinah akhbar Jais Makkah khabran ba'da khabrin. Jadi berita tentang orang-orang kafir itu sudah masuk ke wilayah Uhud, hatta al-khabar akhir an sakarihi wa hayna idzin aqada Rasulullah majlisan istisarian askarian ala. Rasulullah rapat militer. Tabadala fi ihtiyaril mauqif, berargumentasi. Ya, makanya disebut dengan tabadalu fihi jadi majlis permusyawaratan rakyat. Nah, rakyat itu kan bahasa Arab Pak. Rakyat itu artinya ini pikiran. Jadi majlis tempat bermusyawarah, yang bermusyawarah yang punya pikiran.
Jadi kalau MPR orangnya tidak punya pikiran, berarti bukan MPR. Jadi namanya saja sudah jelas, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nama ini adalah nama yang sama dipakai oleh Rasulullah SAW ketika dalam kondisi genting. Cuma ada tambahannya. Kalau Nabi, tambahannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Rokyun, tapi militer. Jadi sifatnya rapat penting petinggi militer ketika itu. Bertukar pendapat li ikhtiyaril mauqif, untuk mengambil sikap. Mengambil sikap. Jadi Masya Allah Pak, Rasulullah langsung terjun langsung dalam hal ini. Lalu wa akhbarahum an ru'ya ra'ahu, Rasulullah menyampaikan mimpinya. Jadi Rasulullah itu ternyata mimpi. Mimpinya apa? Qala inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sungguh aku bermimpi, semoga mimpi itu baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu baqaran yuzabbih. Aku melihat ada sapi yang disembelih. Itu yang pertama. Wa ra'aitu fi zubabi sayfi salman. Aku melihat ujung pedangku itu patah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ujung pedangnya patah itu kabar baik atau enggak? Nanti kita lihat apa takwilnya. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fid dar'il khasinah, dan aku melihat aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baju perang. Jadi Rasulullah bermimpi memasukkan tangannya ke dalam baju perangnya. Fisayfi. Ta'wilul baqar, ini takwilnya Rasulullah terhadap mimpinya ini. Ta'wilul baqar binafari min ashabi yaqtulun. Terkait dengan sapi, ya, terkait dengan sapi, takwilnya Rasulullah akan ada sahabatku yang akan mati. Wah, kira-kira gimana Pak? Mau perang, dikabarkan sama Rasulullah, nanti akan ada sahabat yang mati. Kira-kira ikut atau lanjut Pak? Atau mundur? Atau mundur? Nanti kita lagi rapat begini, mau ada yang mengatakan nanti akan ada yang mati sekian orang. Mikir-mikir Pak, apalagi yang ibu-ibu belakang, jangan Mas, nanti mati Mas, siapa yang beli beras lagi gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Wa ta'wilu salmah fi sayfi bi rajulin yusabu min ahli Madinah. Dalam persoalan ujung pedangnya Rasulullah itu keping, itu Rasulullah mentakwilnya bahwa akan ada laki-laki yang terluka min ahli baitihi, dari keluarga beliau. Nanti kita lihat ternyata siapa? Hamzah, ya. Hamzah ketika itu. Wa ta'wilud dar'i bil Madinah. Sedangkan mimpi terkait Rasulullah memasukkan tangannya ke baju besinya itu terkait dengan Madinah. Jadi yang pertama tadi apa? Mimpinya terkait menyembelih kerbau itu ada yang terbunuh, kepingan ujung pedang Rasulullah patah karena ada yang luka. Takwilnya terkait dengan beliau memasukkan tangannya ke dalam baju perang itu menunjukkan kota Madinah. Nah, summa qadama ra'yahu ila sahabatihi alla yakhruju minal Madinah. Nah, Rasulullah mengeluarkan pendapatnya, sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap Rasulullah? Alla yakhruju minal Madinah. Perang ini tidak ada yang keluar dari kota Madinah. Wah, ini sikap siapa? Rasulullah. Karena tadi mimpinya adalah wa ta'wilud dar'i bil Madinah. Memasukkan tangannya ke dalam baju perangnya itu menunjukkan isyarat kota Madinah. Berarti perangnya di dalam kota Madinah. Nah, Rasulullah menyampaikan ayatahasanu biha,
maka kita akan bertempur di dalam kota Madinah. Fa in aqamal musyrikuna bi mas'akarihim wa aqamu bi syarri maqama bi ghairi jadwi. Kalau seandainya persiapan mereka paham dengan strategi ini, mereka tidak akan masuk ke kota Madinah karena akan mengalami kekalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahul Madinah qatalahumul muslimun ala afwatil adhifah. Mereka akan dibunuh dari sisi manapun, di lorong-lorong kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang istilahnya Rasulullah membawa perang kota. Karena yang tahu kota Madinah itu kan Rasulullah dengan para sahabat. Ini alasan dan argumentasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira masuk, Pak? Masuk. Memang Rasulullah. Tapi kita lihat nanti. Wan nisa min fauqil buyut. Dan perempuan-perempuan ikut perang juga, kata Rasulullah. Naik ke atas rumah lalu melempari orang-orang kafir itu. Jadi siapa bilang bahwa perempuan tidak boleh ikut perang? Boleh, Bu. Ya, boleh. Jadi dengan kondisi tertentu ya. Wa kana hadza huwa ra'yu. Dan ini adalah pendapat. Ini pendapat Rasulullah. Lalu wa wafaqahu ala hadza ra'yi. Nah, salah satu yang sependapat dengan pendapat Rasulullah itu adalah Abdullah ibnu Abi Ubay bin Salul. Ya, tokoh siapa ini? Tokoh munafik, Pak. Ya, tokoh munafik setuju ya Rasulullah. Oh, sebenarnya beliau takut perang. Setuju ya Rasulullah. Ra'sul munafikin. Ini gembongnya para munafik. Ya. Wa kana qad hadarul majlis bi sifatihi ahaduz zu'ama'i Khadraj. Dia memang hadir di majlis itu posisinya sebagai tokoh dari kalangan Khadraj. Ya, orang-orang Madinah. Wa yabdu an muwafaqatahu li hadza lam takun li ajalin anna hadza huwal mauqif sahih min haitsu wajhil askariyah. Pendapatnya ini sebenarnya bukan argumentasi militer, tapi hanya ingin tidak ikut dalam perperangan. Wong di dalam kota Madinah, wong dia di rumah aja kan udah selesai. Orang perang karena orang Mekah itu tahu bahwasannya salah satu yang akan membantu mereka nanti adalah Abdullah bin Ubay, tokoh munafik ini. Jadi orang munafik itu memang begitu, Pak. Ya, dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Kalau dalam kondisi terjepit, ya. Nanti ketika Rasulullah kalah di perang Uhud, mereka akan bilang gini, kan sudah dibilangin jangan keluar dari kota Madinah, keluar juga. Itu Rasulullah SAW. Kalau enggak Rasul, Pak, ya 300 orang munafik yang akhirnya pulang itu mestinya habis, Pak. Kalau seandainya saya yang memimpin perang ketika itu, tak cari 300 orang itu. Tapi karena Rasul beda. Sampai sahabat tuh geleng-geleng kepala. Ya Allah, katanya. Dicaci, dihina, dimaki, disudutkan, Rasulullah tak bergeming, Pak. Dibiarin sama Rasulullah. Insyaallah. Makanya memang Rasulullah itu patut jadi tauladan, ya, patut jadi tauladan. Jadi sebenarnya itu bukan alasannya Abdullah bin Ubay, hanya persoalan dia ingin keluar saja. Bal yatamakkan min taba'ud an qital duna ya'lam dzalika ahad. Dia sengaja untuk tidak ikut dalam perperangan supaya tidak ada yang tahu. Kalau dalam kota Madinah terjadi perperangan kan tidak tahu dia ikut perang atau tidak. Nah, wasya Allah berkehendak, Pak. Nah, ini. Makanya wala yastasnun, jangan sampai kita tidak mengungkapkan insya Allah.
Wa sya'allah an yaftadiha huwa wa ashabihi. Dan kehendak Allah membuka siapa dia dan siapa teman-temannya. Makanya doa kita, Allahumma rinal haqqa haqqa warinal tiba'a. Jadi memang kita minta kepada Allah, tunjukkan yang benar-benar itu ya Allah. Yang hak itu hak ya Allah. Dan berikan kekuatan kami kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkan yang batil itu batil. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi Allah tunjukkan li awwali marrah. Pertama kali Allah tunjukkan siapa Abdullah bin Ubay bersama teman-temannya itu. Amamal muslimin, di depan orang mukmin, yang kashif anhum ghata alladzi kana kafaruhum wa nifaquhum wa yumkin wara'ahu. Ditunjukkan kepada orang mukmin tentang kemunafikannya, tentang bagaimana orang-orang yang di belakangnya. Wa yata'araf muslimuna fi akhraji sa'atihim ala afda'il lati yataharrak tahta malabisihim wa akmamihim. Sehingga Allah tunjukkan ada ular di balik bajunya orang-orang mukmin. Ya, ada ular af'a, ya, af'al lati kanat tataharrak. Ada ular yang bergerak tahta malabisihim, di bawah baju mereka, wa akmamihim. Jadi munafik itu memang begitu, menggeliat kemana-mana asal aman, ya. Jenengan tahu tokoh Indonesia yang menjadi, ya, pembela Belanda ketika itu, sampai matinya Pak membela Belanda. Ya itu. Faqad badara jama'atu minal fudala'i sahabah mimman fatahul khuruj yaumal badri. Tapi ada sahabat Badar, qad badara jama'ah minal fudala'i sahabah, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, min fatil khuruj yaumal badri. Mereka meminta kepada Rasulullah, mendesak Rasulullah. Apa kata mereka? Fa asyaru 'alan nabi bil khurud. Mereka mengisyaratkan kepada Nabi, mendorong Nabi untuk keluar dari kota Madinah. Ya. Wa ahlu alaihi min zalika hatta qala qailuhum. Salah satu mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna natamanna hadzal yaum." Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang kami tunggu ya Rasulullah. Jadi kematian itu bagi sahabat ditunggu, Pak. Kalau kita kematian itu ya Allah, setahun lagi lah bar pensiun nih loh. Habis pensiun ya tambahlah 10 tahun 15 tahun lagi. Setelah 15 tahun tambah, kayaknya ya Allah masih muda gitu ya, 76 tahun tuh masih muda ya Allah. Tambahlah sekitar 100 tahun lagi. Orang sahabat itu apa katanya? Kana kunna natamanna hadzal yaum. Hari ini yang kami impikan ya Rasulullah. Tamanna itu begini, Pak. Ada seorang anak bujang berharap-harap. Nah, saya contohkan Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan sudah lama hatinya tertambat kepada Fatimah. Tapi kan bagai langit dan bumi gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika sholat lalu dihimpitkan dengan kulit onta yang bau itu, maka dilihat oleh Ali bin Abi Thalib yang mengambil kulit yang berbau itu adalah Fatimah. Hatinya Ali ketika itu berdebar, itu calon istriku. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Tapi gimana mau menyampaikan itu? Aku ini kan pemuda miskin, tidak punya apa-apa. Yang datang melamar Fatimah ketika itu kalibernya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Aku siapa? Kata Ali. Tapi ditolak satu-satu dengan halus oleh Rasulullah. Ketemu dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Ali, datanglah kepada Rasulullah. Aku tahu, melihat wajahmu, aku tahu engkau suka dengan Fatimah.
Ali akhirnya memaksakan diri datang ke rumah Rasulullah SAW. Dilihat, Assalamualaikum, ada apa Ali? Rasulullah udah tahu. Hatinya Ali itu udah tahu. Ada apa wahai Ali? Begini ya Rasulullah, sambil garuk-garuk lah gitu ya. Begini ya Rasulullah, ada apa? Begini. Kata Rasulullah, apakah engkau ingin melamar Fatimah? Itu Rasulullah, itu yang kutunggu katanya kan. Tapi aku Rasulullah tidak punya apa-apa. Bukankah engkau memiliki baju perang yang aku berikan? Iya, ambil jual. Ya, ambil jual. Ternyata dijual ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq membelinya lalu kembalikan. Dibeli, dikembalikan. Ya. Itu Abu Bakar Siddiq. Masya Allah ya. Jadi mantu itu nggak susah jauh-jauh Pak. Ya, tetangga ini, tetangga samping ke kanan gitu ya, kan ketahuan itu. Nah itu namanya natamanna, yang diharap-harapkan hari itu datang, itu namanya tamanna. Jadi sahabat ini memang menunggu hari Uhud ini Pak. Ya, menunggu hari Uhud. Kalau menunggu hari Uhud kan menunggu kematian. Ya Rasulullah, kami sudah berangan-angan berharap-harap ini katanya. Wa nadu Allah, dan kami berdoa kepada Allah semoga hari ini akan datang. Faqad saqa ilaina wa qurbal muyassar, dan kami rindu dengan hari ini ya Rasulullah. Jangan di kota Madinah ya Rasulullah, keluar. Ahrid ilaina a'da'ana, keluarkan kami sehingga kami bisa ketemu dengan musuh-musuh kami. La yarawna anna jababna anhum, sehingga kami tidak dikatakan penakut ya Rasulullah. Itu kalimat luar biasa Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa kana fi muqaddamati haula'il mutahammisin, salah satu yang sangat bersemangat ketika itu adalah Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Siapa ini? Paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ammu Rasulillah alladzi kana qad ra'a. Jadi beliau ini kan di depan Rasulullah Pak. Jadi pedangnya Hamzah ini digini-gini kan Pak, mengkilat-kilat ya. Digini-gini kan di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang ini sudah siap ya Rasulullah, seperti di perang Badar. Dikilau-kilaukan begini. Namanya disebut dalam konteks ini faranda sayfahu fi ma'rakatil Badar. Jadi pedangnya itu dikilau-kilaukan kata Rasulullah. Ini ya Rasulullah, sudah siap. Udah siap. Kalau kita siapnya kan pas korban. Ya. Jadi sudah siap ini ya Rasulullah. Wa faranda sayfahu fi ma'rakatil Badar. Faqala, lalu beliau berkata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi anzala 'alaikal kitab", demi yang telah menurunkan kitab kepadamu wahai Muhammad, la at'ama ta'aman hatta ajaladahum bisayfi kharijal madinati. Apa kata Hamzah? Saya tidak akan makan wahai Muhammad sampai aku menguliti orang-orang kafir itu dengan pedangku ini di luar kota Madinah. Wah, ini kalimatnya siapa? Kalimatnya Hamzah Pak. Jadi luar biasa. Jadi kita belajar banyak. Orang-orang dahulu itu mengejar akhirat, mengejar kematian, perjuangan fisabilillah itu. Dan semoga kita bisa mengikutinya. Kalau tidak Pak, kalau tidak minimal doa kita. Kalau enggak kita ya Allah, keluarga kita, anak kita. Wajahiduhum. Ya Allah, kalau aku bukan termasuk yang bagian mempersembahkan hidupnya untuk jalan Allah, semoga wajahiduhum, anak-anak kami ya Allah, wa dzurriyyatana ya Allah. Kalau ndak anak kami, turunan-turunan kami ya Allah. Kenapa Pak? Kita minta seperti itu. Nanti yang menunggu, biar nanti yang menunggu kita di pintu surga itu banyak Pak.
Jenengan pingin nggak ada cucu, ada mantu, ada siapa lagi? Ada anak yang menunggu kita di pintu surga. Ada anak yang menunggu kita di surga. Jadi makanya birru abaakum wa tabarru abnaakum. Berbuat baiklah kepada orang tua, karena orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya, sesungguhnya anaknya akan melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Salah satunya adalah yantaziruna fi babil jannah. Mereka akan menunggu kita di pintu surganya Allah Subhanahu. Semoga kita mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.